Karena podcast ini bukan pengadilan. Saya heran ya sama podcast-podcast Wakanda ini ya, yang memperparah masalah. Hola netizen yang tercinta. Masalah rumah tangga Aden Wong dengan istrinya asal Korea Selatan Emi sudah jadi sorotan masyarakat Indonesia. Beberapa public figure bahkan mengangkat isu tersebut sebagai materi podcast mereka di YouTube. Bedanya ada satu public figure yang menjadikan Aden Wong dan salah satu putrinya sebagai narasumber podcast. Sosok tersebut adalah Dr. Richard Lee yang mencoba menggali cerita dari sisi Aden Wong yang kini sedang disudutkan imbas isu perselingkuhan dan mengambil alih anak dari ibunya. Sayang, keputusan Dr. Richard menghadirkan Aden Wong dan putrinya ke podcast menuai kritik. Salah satu komentar miring bahkan datang dari sesama pelaku podcast seperti Denny Sumargo, menjadikan anak di bawah umur sebagai narasumber untuk membahas masalah rumah tangga ayah dan ibunya jelas tidak etis. Denny Sumargo khawatir anak Aden Wong dan Emi nantinya malah jadi sasaran perundungan akibat hal itu. Denny Sumargo juga menyayangkan kenapa Emi harus memviralkan masalah keluarga untuk jadi santapan publik. Mestinya masalah rumah tangga adalah ranah privasi masing-masing keluarga dan cukup dibuka di pengadilan kalau memang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Kalau sudah masuk pengadilan, barulah anak diminta berbicara jujur soal apa yang mereka rasakan setelah kedua orang tua mereka cekcok. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. Iya, yang salah satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya, bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Denny Sumargo versus Dr. Richard Lee. Jadi belakangan ini publik sedang dihebohkan oleh dua selebriti podcaster terkenal di Indonesia yang sedang saling sentil menyentil. Sebenarnya dua podcaster terbesar di Indonesia ini mereka sedang tidak berantem, mereka sedang tidak ribut, tapi melainkan hanya Denny Sumargo yang menyentil sedikit khusus untuk Dr. Richard Lee. Seperti yang kalian tahu, baru-baru saja Dr. Richard Lee mengupload video terbaru podcastnya di YouTube. Gue nggak usah sebutkan siapa narasumber yang ada di dalam podcast video Dr. Richard Lee yang terbaru ini, tapi pada intinya mereka ada sepasang keluarga yang suami dan istrinya ini ingin menjalankan yang namanya perceraian atau sedang adanya masalah rumah tangga. Denny Sumargo hanya menyayangkan kepada Dr. Richard Lee yang ikut turut melibatkan seorang anaknya, bahkan anaknya sampai dijadikan narasumber atau diinterview, dan juga wajah anaknya itu tidak di-blur atau tidak disensor. Banyak juga netizen yang beranggapan bahwa Dr. Richard Lee hanya mementingkan konten dan hanya mementingkan cuan, dan banyak juga netizen yang menyinggung tentang perlindungan anak. Seandainya kalau kita pikir memang agak kurang serak dengan video yang ini karena melibatkan seorang anak yang bahkan tidak tahu apa-apa, karena seperti yang kita lihat anak ini masih di bawah umur, apalagi wajahnya itu tidak di-blur atau disensor. Tapi mungkin di sisi lain Dr. Richard Lee tidak tahu tentang hal ini. Dia tidak tahu kalau wajah anak itu harus disensor, dan juga seorang anak tidak seharusnya dilibatkan kalau dipikir secara etika dan adab dalam persoalan rumah tangga. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah kalian di tim Denny Sumargo atau kalian di tim Dr. Richard Lee? Lah, kenapa diundang di podcast? Diundang ke publik untuk membeberkan masalahnya. Kayaknya kan sebelum diundang tahu masalahnya ini adalah urusan anak-anak, 4 anak ini yang katanya digondol sama pelakor lah, inilah itulah. Jadi sekarang, kalau memang ini benar, dibawa aja ke pengadilan Singapura. Nah, kenapa sekarang podcast jadi pengadilan mengkorek-korek masalah orang gitu? Kalau dari awal udah tahu, udah kita orang pintar,
maaf Bu, sebaiknya Ibu itu ke Singapura ke pengadilan, karena podcast ini bukan pengadilan. Saya heran ya sama podcast Wakanda ini ya, yang memperparah masalah. Yang tadinya masalah kecil sebegini, setelah ke podcast jadi segono. Mungkin ini kalau mertuanya Korea atau Singapura bisa diundang nih pasti nih. Karena yang dipikirkan menurut saya hanya mencari keuntungan dan uang, bukan yang lain. Apa urusannya sekarang kita membeberkan aib orang di podcast? Dan kalau narasumbernya itu ngomong macam-macam, itu masalah bisa makin parah. Ada yang menggugat lah, inilah itulah, ada sakit hati, pihak sini, pihak sana. Dan si podcaster, si host, pasti bilang, yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong dia. Tapi kita menjadi sarana untuk aib orang itu dibuka dan masalah diperbesar. Sama seperti saya punya kafe atau bar yang saya jual minuman keras. Saya bilang, yang mabok kan tamu bukan gua. Kenapa semua kalian salahin saya? Saya nggak salah. Yang salah itu adalah si tamu. Kenapa mau mabok di kafe gue? Kita menjadi sarana untuk orang mabok. Podcast juga menjadi sarana orang membuka aib mereka, marah-marah, dan banyak pihak di luar sana yang sakit hati. Menurut saya podcast seperti ini tidak ada mutunya, bahkan tidak ada faedahnya. Tapi tentu laku karena sesuai dengan lo jual gue beli gitu, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kita memiliki IQ lebih dari 70, pasti kita tidak akan menyukai podcast seperti ini, yang akhirnya kan ini adalah urusan pengadilan. Kalau kita udah tahu dari awal, ya ngapain diundang? Kenapa? Kita sekarang cuci tangan. Ya kalau memang benar ya oke dikatakan. Tapi kan anak-anaknya itu nggak diundang di podcast, sama aja. Karena orang tuanya ngoceh-ngoceh, karena ini zaman sosmed, anak-anaknya ke sekolah, bisa juga dibully. Meskipun yang ngundang anak kecil itu kan satu lagi si podcaster, si tablet filter yang lebih berani dia kan. Dia memang berani melanggar aturan ya, sampai urusan anak kecil yang harusnya ini Komnas HAM yang atur, dia ambil alih. Ya, anak di bawah umur diwawancara, mungkin di bawah tekanan atau apa. Itu kan melecehkan psikis anak sebenarnya dan merusak masa depan mereka. Dan kita juga harus sadar akan azab dan dosa. Dalam agama ya, atau kalau kita bertuhan, kita itu membuat orang berdosa, membuka aib itu, dan kita jadi sarananya, itu bebannya berat loh. Ya, orang ribut di luar sana gara-gara podcast kita, dan kita bilang, aku kan cuman podcaster, tapi kita jadi sarana. Kalau saya nggak bakal berani, dosanya itu berat banget. Ya, kalau mungkin podcaster seperti Kick Andy, Mata Najwa, mereka profesional. Tentu mereka kan bobotnya beda, IQ-nya pun beda. Dan mereka tidak mau terlena ya dengan urusan lambe-lambe. Mereka benar-benar profesional. Seharusnya ya kita introspeksi dirilah. Jangan kita membuka podcast justru ajang dosa, aib. Itu kita sebagai yang punya, bebannya luar biasa. Dan anehnya, podcast seperti ini yang datang juga menteri, calon menteri, pejabat yang hari sebelumnya ngomongnya lambe, urusan lato-lato, urusan kue apem. Minggu depan ada menteri, calon menteri, caleg. Gue bingung gitu. Kalau gue sih nggak bakal mau ya, sama sekali nggak bakal mau, karena gue tuh malu gitu. Lo minggu sebelumnya lo ngomongin lambe, ya, lato-lato, kue apem, perselingkuhan. Terus gue datang minggu depannya dan kita bahas politik. Waduh, kalau saya nggak bakal bisa sih ya. Ya kalau gue kan tahu saya punya warna dan saya punya IQ. Itu saja sih menurut saya. Jangan kita sekarang pura-pura so victim, so lugu. Ini bukan salah saya kok. Kalau memang terbukti anaknya begini, silakan ke Singapura. Harusnya dari awal ke Singapura. Jangan diundang ke podcast kita. Kita sudah dapat banyak uang, AdSense, atensi, kita dapat keuntungan. Keluarga itu bermasalah, bertubi-tubi, dan orang lain di Singapura, di Korea, mertuanya, keluarganya, kakaknya, adiknya, itu kan luas sekali dampaknya. Dan kita sebagai podcaster menanggung dosa itu. Ingat, kalau kita bertuhan,
atau beragama. Gue nggak bakal berani cari uang sampai segitunya. Tapi kan, that's your choice. Itu saja. Salam sejahtera, salam puasa. Harusnya puasa kan tidak bongkar aib sih. Kasian deh. Saya mau komentar tentang kasus Emi, si perempuan Korea yang viral seminggu belakangan ini, di mana Emi speak up tentang perilaku atau perbuatan suaminya yang punya selingkuhan dan memisahkan dia dari anak-anaknya. Dan saya tidak pernah mau berkomentar karena menurut saya tidak fair buat kita kalau kita berkomentar atau ngejudge hanya mendengar dari satu sisi saja. So jadi selama ini cuma nyaksin aja kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Sampai tadi pagi akhirnya ada respon dari sisi satunya lagi, dimana kalau saya nangkap dari video yang tadi pagi saya nonton dari podcastnya Dr. Richard Lee, penyebab dari semuanya ini yaitu karena ternyata si Emi ini, si ibu dari anak-anaknya ini punya masalah, maksudnya bermasalah. Dia tuh hobi mabuk-mabukan, dan kalau udah mabuk tuh perilakunya tuh sangat tidak baik, menyerang anak-anak melalui perkataan ataupun memang bisa sampai mukul, katanya gitu. Itu pengakuan di video yang diupload sama Dr. Charlie. Kalau masalah mabuk-mabuk, saya rasa nggak ini ya, maksudnya perempuan Korea mana sih yang nggak mabuk? Lu lihat, nonton aja drakor. Mereka itu kayaknya culture-nya minum deh. Kalau lu udah umur kamu tuh udah cukup, kamu udah bisa minum. Nah, tapi kalau sampai mukul anaknya itu sangat tidak dibenarkan. Tapi dari semua ini, kenapa saya jadi panas? Saya pengen berkomentar karena apa? Mau laki lu tukang selingkuh, mau bini lu pemabuk, apapun itu, jangan pernah libatin anak. Atau nggak bikin kesel apa? Yang diposting Dr. Richard Lee itu podcast, di situ yang speak up anaknya, anak perempuannya. Saya nggak tahu itu anak pertama apa anak kedua, tapi menurut saya itu sangat disayangkan karena ini urusan dua orang dewasa yang dimana kalian berdua sebagai istri, sebagai suami, selesaikanlah baik-baik. Entah kalau nggak bisa baik-baik, terserah mau caranya gimana, tapi jangan libatin anak lu yang bertingkah. Sang istri yang mabuk-mabukan, sang suami yang selingkuh, kenapa harus anak yang kasih klarifikasi? Kenapa anak harus dibuat ngejelekin satu orang tuanya? Ini sangat nggak bener.